Selamat siang pemirsa, saya Nalwati Naswa dan Anda sedang menyaksikan berita hari ini. Siang ini kami hadirkan sebuah kisah inspiratif yang memecah stereotip generasi muda Indonesia. Kisah Sahdan, Ketua RT paling muda se-Jakarta. Ketika kebanyakan anak seusianya masih fokus pada kuliah dan mencari jati diri, seorang pemuda berusia 19 tahun justru memilih memikul tanggung jawab besar sebagai ketua rukun tetangga. Sahdan namanya, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Jakarta yang kini menjadi ketua RT 7 RW 8 di Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Bagaimana seorang Gen Z dapat meraih kepercayaan warga dengan perolehan suara 126 banding 17? Dan program-program apa yang telah ia wujudkan dalam masa kepemimpinannya selama 2 bulan ini? Mari kita saksikan lebih lengkap dengan reporter kita di lapangan, Azahra Hoirunisa. Terima kasih Saudari Nela, saya Azahra, melaporkan dari Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, tepatnya di RT 7 RW 8. Yang dipimpin oleh Ketua RT paling muda se-Jakarta. Di belakang saya inilah wilayah yang dipimpin oleh Sahdan, pemuda berusia 19 tahun yang berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap generasi Z. Sejak dilantik pada 25 April 2025, Sahdan dapat membuktikan bahwa generasi muda dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Baik, di sini saya sedang bersama Sahdan, Ketua RT dari RT 7. Sahdan, bagaimana perasaan Anda menjadi Ketua RT di usia yang sangat muda ini? Alhamdulillah, saya sangat senang banget karena saya bisa memimpin desa ini. Dan saya juga menang memperoleh sebanyak 126 suara, sementara lawan saya hanya sekitar 17 suara. Baik, karena Anda kan masih sekolah ya, bagaimana cara Anda untuk membagi waktu antara kuliah dan juga menjadi tugas-tugas ketua RT? Sebenarnya saya itu nggak aktif di kuliahan sih sebetulnya, maupun ikut organisasi maupun kegiatan apapun itu. Tapi saya hanya dapat amanah untuk menjaga desa ini. Bahkan ada teman saya yang bernama Fardan yang berusia 20 tahun sebagai sekretaris. Dan teman saya yang bernama Rizky berusia 21 tahun menjadi bendahara desa ini. Jadi kalau misal aku ikut juga di kampus juga mungkin nggak bisa dua-duanya jalan gitu. Apakah dari seseorang yang datang dari generasi Z, apakah Anda pernah merasakan kayak keraguan dari warga yang lain? Sebenarnya ada sih yang bilang Gen Z itu malas gerak, tidak ada kerja, tidak ada pembangunan sama sekali. Tapi saya sebagai Gen Z ingin membuktikan di kehidupan nyata. Dan bukti nyata itu sudah terlihat dalam 2 bulan menjabat, Sahdan berhasil mengawal pengecoran jalan rusak. Selain itu, ia juga memasang CCTV di titik rawan dan membuat program bantuan sosial untuk warga yang sakit sebesar Rp200.000 dan Rp500.000 untuk warga yang berduka. Setiap warga hanya membayar iuran Rp10.000 per bulan untuk dana bantuan. Prinsip saya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Yang menarik, Sahdan punya cita-cita besar menjadi gubernur Jakarta. Menurutnya, menjadi ketua RT adalah langkah awal membuktikan kemampuannya dalam memimpin. Cita-cita saya ingin menjadi gubernur Jakarta. Jadi ini adalah langkah awal saya buat membuktikan bahwa saya mampu sebagai seorang Gen Z. Untuk mengetahui pendapat warga, saya akan bertanya kepada Ibu Siti, salah satu warga dari RT 07. Jadi bagaimana Ibu Siti pendapat Anda mengenai kepemimpinan Sahdan? Awalnya tuh saya ragu-ragu, kok bisa anak muda kayak generasi Z itu jadi RT. Tapi setelah saya lihat kerjanya, subhanallah, jalan yang rusak langsung diperbaiki. Ada CCTV buat keamanan, ada bantuan sosial juga. Sahdan itu rajin, sering berkeliling, dan sangat peduli kepada warga. Baik, untuk program yang paling berkesan bagi Ibu itu program apa ya? Waktu Ramadan kemarin, Sahdan itu bagi-bagi sembako buat warga yang kurang mampu. Selain itu, ada bantuan buat yang sakit. Iurannya cuma Rp10.000 per bulan. Sangat membantu sekali. Baik Ibu Siti, terima kasih atas pendapatnya.
Inspiratif sekali ya pemirsa. Dari kisah Sahdan kita tahu bahwa usia muda bukanlah menjadi halangan untuk menjadi seorang pemimpin. Semoga kisah ini dapat menginspirasi bagi kalangan muda untuk lebih aktif dalam pembangunan masyarakat di Indonesia. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di berita lain hari dan lain waktu. Terima kasih dan salam sejahtera. Tetap semangat.